Oh, rame ya. Boleh minta tepuk tangannya yang beli tiket 80.000? Coba tepuk tangan yang beli tiket 80.000. Wah, yang kaya dikit. Aduh, cantik-cantik lagi. Waduh, mana yang cantik nih? Oke ya, nyari yang cantik bentar. Wah, mbak yang itu tuh, yang agak di tengah tuh. Oh, cantik. Iya, mbak. Tapi kok mbak nengok kiri terus, mbak? Ngapa, mbak? Dikunci stang. Ayo kenalin, nama aku nih Gusti dan aku dari Marene. Di sini ada yang tahu Marene? Tahu. Tahu? Tidak, Gondes. Ya, aku mau ngasih tahu lah secuil sejarah lah tentang Marene. Iya. Marene ini adalah tempat pertama kali ditemuinnya judi. Sampai sekarang judi itu banyak di Marene. Dari judi bola, judi togel, judi kartu. Apalagi judi togel tuh, banyaknya. Banyaknya judi togel di Marene. Biasanya kalau orang main togel tuh nanya-nanya nomornya sama orang gila. Ya? Ya. Iya, orang Marene tuh seringnya. Kemarin ada yang nanya sama orang gila gitu kan. Mbah, berapa nomor keluar hari ini? 66. Mbah, berapa keluar nomor hari ini? 77. Mbah, berapa keluar nomor hari ini? Udah tahu deh, soalnya baru juga jadi orang gila. Ya, judi di Marene ini berkembang pesatnya. Aku takutnya lama-kelamaan judi ini jadi pelajaran tambahan di SD. Coba bayangin gurunya ngajar gitu kan. Anak-anak, materi kali ini adalah judi kartu. Semua bawa kartu remi kan? Oke, bikin kelompok. Satu kelompok isinya 5 orang. Karena kita baru belajar, jadi dasarnya 2000 be. Ada asalnya. Udah Marene sih. Tapi bahaya lah ya kalau anak-anak kecil tuh main judi. Tapi tenang, aku nih punya solusinya. Iya, caranya tuh kita tuh harus tanemin cita-cita dari kecil dan kita tuh harus giat ngejarnya supaya kita tuh udah terjerumus. Contohnya nih kayak aku. Dulu kecil cita-cita aku tuh pengen jadi superhero. Tapi pas tamat SMA tidak lagi. Ya karena bapakku bilang superhero tuh bukan PNS. Makanya cita-citaku sekarang berubah. Cita-citaku sekarang pengen jadi dukun. Serius, jadi dukun tuh enak. Kita tuh bisa tahu penyakit orang tanpa harus meriksa. Beda dengan dokter. Dokter tuh harus meriksa dulu. Misalnya nih pasiennya datang gitu kan. Keluhannya apa, Pak? Gini, Dok, kaki saya nih sering mati rasa. Coba tiduran di kasur, jangan di lantai. Nah, saya periksa dulu ya. Waduh, ini parah nih. Parah. Parah kenapa, Dok? Parah sampai tidak tahu itu kan cuma kesemutan. Beda dengan dukun. Dukun tuh bisa tahu tanpa harus meriksa gitu. Ada pasiennya baru datang, baru sampai depan pintu. Kamu sakit jantung kan? Oh iya, Mbah. Masuk, ini obatnya. Ada yang datang lagi. Kamu keluar. Keluar. Kau pasien dokter yang tadi kan? Keluar. Ada lagi yang masuk gitu kan.
Mbahnya bilang, kamu sakit jantung? Enggak, Mbah. Sakit gigi? Enggak, Mbah. Sakit mata? Enggak, Mbah. Sakit rambut? Mana ada sakit rambut, Mbah? Ya kalau enggak sakit ngapa kesini? Gini, Mbah, nganter galon tuh galon Mbah di depan. Kayak aku mau ngasih saran nih untuk kamu-kamu nih yang sudah kerja maupun belum kerja. Ya saran aku tuh kita nih harus kerja keras ya, supaya kita nih dapat duit yang banyak gitu. Boya-boya gitu. Boya. Nah, janganlah boya-boya. Iya, menurut aku setiap pekerja keras tuh pasti punya penyemangat dalam hidupnya. Ya, yang biasanya tuh fotonya tuh kita taruh di dompet. Nah, misalnya nih bapak-bapak naruh foto istri sama anaknya, abang-abang naruh foto istri bapak-bapak yang tadi. Tapi kalau aku beda. Kalau aku tuh aku taruh. Bentar. Mana ya? Ada yang nampak penyemangat hidup aku? Ada, Mbak nih mau jadi penyemangat hidup aku? Kalau enggak abang sebelahnya bela. Oh ya, kita nih di TV nih baru-baru ini lagi hebohnya bola ya. Timnas kita sering main tapi kalah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi yang heboh tuh komentator bolanya. Tahu Bung Jebret ya? Dia nih lebaynya natural. Iya. Terstruktur lagi, terstruktur. Tapi keren gitu. Menurut aku tuh enggak semua orang bisa jadi komentator bola gitu. Misalnya siapa? Politisi. Misalnya politisi jadi komentator bola gitu kan. Nomor 2 membawa bola, dioper ke nomor 3 berputar-putar di lapangan, apa yang terjadi? Oh, dia kampanye. Iya, nomor 2 lagi membawa bola, dioper ke nomor 3 syuting dan gol. Padahal enggak gol. Kayak gitulah politisi sering bohong. Baik, Gusti, assalamualaikum. Aku Gusti. Aku karyawan Wrangler. Abang mau nyari size apa, Bang? Hah? XJ dati anjing. Abang pernah beli celana gak sih? Ini tuh deh, jahit tuh. Jangan diperiksa. Bawa pesing apa? Aku anak Pak RT, di sini ada yang anak Pak RT. Anak kampung. Sampai mana tadi? Sampai anjing. Anjing juga, Bang. Ya ampun, aku kayak gini banget dari tadi. Belum masuk materi. Mbak suka sama aku ya? Ya pede baik dulu dah sih. Aku anak Pak RT kan. Jadi setiap hari itu di rumahku tuh ada tamu. Aku tuh pernah nerima tamu jam 2 pagi. Bayangin jam 2 pagi. Jam 2 pagi aku nerima tamu. Karena bapak aku sudah tidur, jadi aku yang bukain pintu. Ternyata ibu-ibu nangis. Mas, Pak RT-nya ada enggak, Mas? Aku dipukulin suami aku. Mas, kalau Pak RT-nya tidur, bangunin Mas. Mas, cepet Mas, aku pengen ketemu Pak RT. Karena ibunya panik, jadi aku mencoba untuk menenangkan. Ibu tenang dulu. Kalau enggak, aku juga ikut mukul. Kan ada mitos yang bilang kalau rumah kita kemasukan kupu-kupu,
berarti itu mau ada tamu, ya kan? Lah karena di rumahku setiap hari ada tamu, itu kupu-kupu tidak masuk. Nginep. Kadang dia bantuin masukin motor. Terus aku sendiri keliling. Aku tuh punya kucing di rumah. Kucing aku tuh sering maling lauk gitu. Jadi tuh kalau mama aku masak ayam dipaling, mama aku masak ikan dipaling, mama aku masak kangkung ditanya. Kau kok tidak masak ikan anjing? Kita tuh tidak pernah mempersiapkan diri gak sih untuk ketemu bayi yang jelek, ya kan? Ya sih? Kalian pernah mempersiapkan diri untuk ketemu bayi yang jelek? Kalau kita ketemu bayi yang lucu, enak. Oke. Ih lucu nih anaknya, ih gemes. Kalau yang jelek, kayak mana responnya kayak? Ih. Anak siapa nih? Tolong. Kita tuh selalu basa-basi kalau kita mau beli baju, kalau kita mau ngetes kan, pasti kita selalu nanya sama mbaknya, Mbak yang ini boleh dites enggak? Boleh dong pasti, kan kita mau beli, nggak mungkin gitu pas kita nanya mbaknya marah, gitu. Mbak yang ini boleh dites enggak? Terus mbaknya kayak, Mas, sudah berapa kali aku bilang, yang boleh dites di sini cuman baju, bukan spanduk Samihun Siregar. Dan kalau di toko baju tuh ada satu item yang tidak boleh dites, kolor. Kolor tuh ternyata tidak boleh dites, aku juga baru tahu. Jadi, soalnya selama ini aku tidak pakai kolor. Dingin. Jadi tuh lebaran kemarin aku beli kolor di Anas. Apa salahnya Anas sih? Jadi aku beli kolor, terus kolornya aku tes. Sama mbaknya dimarahin, Mas, kolor tuh tidak boleh dites. Lagi kalau Mas tidak jadi beli, yang lain tuh bekas emas semua. Terus karena aku salah kan, jadi aku minta maaf, ya mbak maaf. Tapi mbak kenapa ikut aku ke kamar ganti? Nampak dong. Aku tuh paling males ya kalau sedekah ke pengemis tapi malah didoain. Kalian pernah sih sedekah? Nih aku sedekah nih ke pengemis. Terus gembelnya nih, gembel dong namanya. Gembelnya juga kayak, makasih ya nak. Semoga panjang umur, murah rezeki, rezekinya tuh ditambah terus. Aku tuh pengen nian jawab gitu kayak, makasih bu doanya. Tapi bu mending doain diri dewek gak sih? Ibu tuh gembel loh. Bu setahu aku nih bu ya, baju Real Madrid itu warna putih. Ibu pakai kok coklat. Ibu belum mandi ya? Bau anjing basah. Terus kita tuh kalau mau sedekah ke gembel, kita tuh harus nengok-nengok dulu. Kita tuh harus setidaknya tuh kita harus observasi dulu. Misalnya kita ketemu pengemis belum makan seharian, jangan kita kasih dia ayam geprek level 15. Dia memang kenyang tapi lambungnya berdarah. Aku tuh paling males ya kalau ketemu anak sama mamanya terus anaknya tuh nangis. Aku tuh paling males. Pasti tuh selalu kita jadi orang yang diemin. Misal ada anaknya nangis, terus mamanya tuh pasti selalu bilang kayak, adek diem, adek diem. Tinggal om tuh polisi.
Om tuh polisi ya kayak, iya kayak ditangkep om tuh. Terus karena aku bukan polisi, aku bilang kayak, Bu, sekarang polisi tidak nangkep, nembak. Ada isinya gue nih. 13 semester aku kuliah tau. Tahun depan DO. Terus juga ada juga alasan yang anjing gara-gara mau ngomongin polisi. Mati mic-nya. Sabotase. Terus juga tidak cuma dituduh polisi, kadang aku tuh juga dituduh marah. Nih anaknya nangis nih. Terus ibunya bilang, adik diem, kakek om tuh marah. Gitu, om tuh marah, tuh matanya melotot tuh. Tuh matanya melotot ya. Kalau kita di posisi itu, kita tidak boleh beneran marah. Kita tuh harus tetap nenangin kayak adik diem. Kita tuh pas mamanya bilang, om tuh marah, kita tidak boleh marah gitu kayak. Tiba-tiba kita deketin adik tuh kayak, kita cekek gitu. Kau bisa diem gak sih anjing? Bu, ini mau dimatiin apa dibikin pingsan? Semua main Instagram kan di saya? Bisu semuanya udah bisa ngomong ya? Semua main Instagram kan? Gila, kalau ditanya itu jawab. Cewek-cewek deh kalau di Instagram. Cewek-cewek kalau Instagramnya dipinta, tapi dia tidak mau ngasih, pasti alasannya selalu sama. Kami tidak main Instagram lagi bang. Kami tidak punya Instagram bang. Tai. Jarangnya gitu ya, zaman sekarang tuh orang tidak main Instagram. Jarang. Coba lah ya cewek-cewek itu ya, kalau mau nolak itu alasannya itu yang masuk akal. Jadi itu cowok-cowok tuh nerimanya legowo. Kalau dia tuh dibikin tidak masuk akal sama sekali. Misalnya ada cowok yang minta, Dek, boleh minta Instagramnya? Terus kalian bilang, aduh maaf bang, kalau Instagram sih punya, tapi HP kami baru meledak. Ini tangan kami buntung. Dar bapak kok udah kelangai. Tapi emang cewek-cewek itu di Instagram tuh anehnya. Aku pernah nengok cewek di Instagram, dia posting foto tapi captionnya belum siap. Dia posting foto, captionnya belum siap. Kalau belum siap kenapa di-upload? Kan bisa pilih yang siap. Kalau nggak disiapin, siap gerak. Kan? Terus juga tuh cewek tuh ya, kalau instastory dia tuh pasti manggil-manggil kawannya gitu. Kayak guru lagi absen gitu. Instastory ini kayak indahnya kayak instastory putrinya pakai jilbab ya. Intan, woi belar gitu. Emang cewek itu moodnya berubah-berubah gitu. Cewek jadi cewek very good. Apalagi berubah jadi ibu-ibu. Supaya aku tuh pernah, ibu-ibu tuh emang ngeri ya. Aku tuh pernah jogging di arena MTQ di area Taman Rimba tuh. Terus di depan aku nih ada ibu-ibu, dia jogging. Tapi dia keserempet motor. Dia jogging keserempet motor tapi malah marah-marah gitu. Serempet motor gitu. Mas, kalau bawa motor tuh hati-hati. Pakai otak. Enggak, aku pakai Revo. Enggak lucu mas. Kalau naik motor tuh yang bener. Terus sama emasnya dibalik marah. Makanya bu, kalau jogging jangan di parkiran bandara. Aku juga dari belakang salah aku nih. Kok sampai sini? Terus juga ibu-ibu tuh ya, kalau ngelarang alasannya itu tidak masuk akal. Dulu tuh waktu aku SD, aku tuh pernah ikut mama aku belanja di pasar. Dan aku tuh merengek minta beliin mainan, tapi tidak dibeliin. Apa alasan mama aku? Nggak ada mainan-mainan.
Nggak dijual kan Bang ya mainannya Bang ya? Mainannya? Mainannya nggak dijual kan Bang ya? Ya kan Bang, nggak dijual kan Bang? Mamangnya tuh kayak terintimidasi gitu. Iya Bu, nggak dijual. Ini koleksi semua Bu, koleksi. Kolektor mainan saya Bu. Emang ya Allah, emang gitu tuh mama dia. Jadi tuh, semua main Instagram, semua main ya, TikTok ya sekarang tuh Instagram, TikTok tuh banyak kan orang joget-joget tuh. Tapi sambil ngasih informasi-informasi ya di atasnya gitu. Ya. Aku tuh kemarin tuh nengok bidan. Dia joget-joget sambil ngasih info kesehatan. Sumpah aku tuh nengoknya bingung gitu kayak. Ini informasinya bagus, tapi badan bidannya lebih bagus gitu. Tahu gak yang joget-joget nih? Dia joget-joget gitu ya. Aku joget ya. Joget sampai pargoy. Bidan joget-joget, penis kamu kecil. Ini 3 makanan untuk memperbesar penis kamu. Kenapa harus joget gitu kan? Memang ini dampak buruk ya dia. Siapa dia tuh? Terus lanjut. Di sini ada yang percaya mitos ya? Ada yang percaya mitos di sini? Bisu lagi kalian ya? Nah, kalian ini di mute gitu ya? Aku tuh tidak percaya mitos ya. Ada mitos yang gini bilang, kita tuh tidak boleh megang benda tajam pas azan maghrib. Katanya agak setan lewat. Kayak apa salahnya setan lewat? Orang yang ini tidak pernah menghargai perasaan setan ya. Bayangin pas ada yang ngomong kayak gitu kan, ih jangan main kayak gitu, lagi setan lewat, oh setan lewat gitu. Salah terus aku anjing. Terus ada lagi mitos, kalau kita bangun tidur, badan kita memar-memar itu katanya kita dicubit setan. Ya Allah, suntuk nih setan tuh. Setan tuh ya, kalau nengok manusia itu tuh pengen ngehasut, bukan gemes. Ini kayak mana sih kejadiannya gitu ya? Mungkin ada orang tidur, terus ada kuntilanak lewat. Yang orang tidur kayak, iya ada abang ganteng, ih gemes, aduh kepegang pelernya. Kalau kuntilanak tuh masih mending kan. Kalau pocong, ada orang tidur. Iya ada orang ganteng, gemes, mau dicubit tapi tangan aku diikat. Cupang bea. Terus memang ya, di tahun ini tuh memang ini ya. Lu kok tahu? Kamu mau bridging materi selanjutnya? Belum punchline gitu. Di sini ada yang sering sholat. Aku nanya di sini ada yang sering sholat. Boleh minta tepuk tangan yang sering sholat? Ria amal ibadahnya udah diterima. Ria. Tapi aku sering sholat. Gak apa-apa aku ria. Aku ini sering sholat. Kalau aku sholat gitu, selesai sholat, doa aku tuh dari dulu sampai sekarang tuh selalu itu. Jadi aku tuh kalau doa tuh ya cuman kayak, ya Allah, panjangkanlah umur orang tuaku, sehatkan mereka. Lalu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah. Lu kok tahu, Mbak? Ini doa untuk Allah. Kenapa ketawa ini untuk Allah? Astagfirullahaladzim. Ya, aku tuh doa selalu itu. Jadi itu kalau aku sholat buru-buru, itu tuh enak gitu, doanya tinggal aku singkat. Ya Allah, kayak biasa. Aku tuh emang sering sholat gitu. Aku tuh sering ngajarin anak-anak, bahkan aku tuh sering ngajarin anak-anak kecil di dekat rumah aku tuh sholat. Iya. Tidak percaya, ketawa kau. Sumpah aku tahu aku rokok namanya. Bisa aku sholat
Aku tuh sering ngajarin anak-anak kecil tuh sholat sering. Kemarin tuh ada yang belajar sholat sama aku, anak kecil tuh, anak pindahan. Dia belajar sholatnya sama aku ajarin setahu aku. Pas tahu aku ajarin. Dia belajar terus sampai rumah dia praktek di depan bapaknya. Pas dia praktek dia malah kena marah sama bapaknya. Dia sholat gitu. Bapaknya dari belakang, "Adik, siapa yang ngajarin gerakan sholat kayak gitu? Sudah berapa kali bapak bilang kita Kristen." Teman-teman belum tahu kenapa baju aku kayak gini. Baju aku terbuat dari laron, teman-teman. Ini dari laron. Nah ya, selamat datang di Kari 32 teman-teman. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi, teman-teman. Oh, nyontek ya, chord. Cantik-cantik ya penonton malam ini. Kakak siapa namanya tadi kak? Kau boy. Oh, Sita. Siapa? Sita. Sinta. Sita. Oh sorry. sorry. Marah dia ternyata. Tapi kakak cantik ya, kakak cantik. Kakak tuh kalau di apotek tuh kayak obat batuk anak-anak kak. Manis. Teman-teman, itu adalah gombalan dari cowok untuk cewek. Aku punya gombalan dari cowok untuk cowok. Abang nih, hei. Abang siapa namanya? Citra. Citra. Abang ganteng bang. Abang tuh kalau di apotik kayak dul kolak. Rasanya tuh pengen masukin ke pantat. Tadi Ono yang ngomongin aku yang ida-ida teman-teman. Aku tuh cuman pacaran teman-teman. Jadi tuh aku tuh cuman lebih sering pergi sama pacarku daripada ngumpul stand up. Udah cuman itu. Yang lebih parah padahal mereka berdua teman-teman. Roy sama Ono ini adalah pejudi handal, slot mania. Saking seringnya mereka main slot tuh mereka tidak mau lagi disebut penjudi. Ono yang minta disebut atlet e-sport. Roy minta disebut pejuang ekonomi kreatif. Karena kreatifnya gitu. Tapi Ono yang masih mending teman-teman, karena dia kerja. Roy tidak kerja main judi, tidak tahu diuntung. Kalau kita bantu Roy teman-teman, itu sama kayak kita nolongin anjing kejepit. Ditolongin gigit, tidak ditolongin minta depo. Aku orang Marene teman-teman, di sini ada orang Marene. Cuman aku satu-satunya di dunia ini. Marene satu-satunya di dunia ini. Marene itu jauh teman-teman, jelek, jijik, sumpah. Nih saran aku ya, sebagai satu-satunya orang Marene di dunia, kalian jangan ke Marene, jangankan ke Marene, ngomong Marene, apabila khotib sudah naik ke atas mimbar, sia-sia jemaat kalian. Habis ini kortak ya. Aku kuliah tuh lama teman-teman. Aku kuliah 7 tahun, 14 semester. Dan waktu aku sidang skripsi tuh sumpah tegang nian. Mana dosen waktu itu? Tapi selama aku kuliah aku pernah dipuji sama dosen aku teman-teman. Aku pernah pakai baju kemeja motif bunga-bunga. Terus ibunya deketin aku, "Gusti, bajunya bagus nih ya, untuk ibu baik. Biar ibu pakai seharian." Kan kita dipuji ya, pengen ngebales. "Makasih bu, biar gue pakai seharian." Aduh.
Dan momen yang paling mengharukan di hidup gue adalah pas aku wisuda, teman-teman. Aku kan kuliah 7 tahun ya, jadi penantian wisuda itu. Jadi pas wisuda tuh bapak mamaku tuh datang. Selesai wisuda, bapakku tuh nangis, lari meluk aku. Karena bapakku nangis, aku ikut nangis, terharu. Terus bapakku bilang sama aku, "Nak, HP bapak hilang." Inilah teman-teman keuntungan ini untuk beli HP bapakku, teman-teman. Aku lulus kuliah tuh langsung kerja, teman-teman. Aku kerja di leasing. Kok ketawa? Kayaknya abang juga. Aku kerja di leasing, teman-teman. Aku tuh jadi marketing pinjaman dana jaminan BPKB. Sumpah, jadi marketing tuh susah. Kita harus sabar. Aku pernah dapat konsumen banyak tanya, nelpon dia, "Halo mas, saya mau pengajuan pinjaman dana bisa?" "Bisa bu." "Ibu mengajuin apa? Mobil?" "Bukan mas, motor ya bu." "Kuda." "Anjing lah bu." "Oh anjing bisa." "Bapak kau anjing." Tapi aku kerja di leasing gak lama, teman-teman. Setelah itu aku tes PNS, gak lulus tapi. Pas aku tes PNS itu ada tes kesehatan, teman-teman. Jadi di tes kesehatan tuh 10 orang dikumpulin di satu ruangan, disuruh telanjang. Terus gimana ngomongnya ya? Biji kami itu dipegang, diperiksa sama dokternya. Kan banyak ya dokternya, tangan duo gitu kayak kiri kanan gitu. Serius gitu begini. Sumpah aku gak apa-apa yang diperiksa karena ini bagian dari tes. Yang jadi masalah, sambil meriksa dokternya ngidupin lagu dan nyanyi, teman-teman. Madu di tanganku, racun di tangan kiriku. Sumpah awkward, teman-teman. Hening. Terus kawan di sebelahku bilang sama dokternya, "Dok, lagi enak." Emang doyan dia, teman-teman. Sekarang tuh orang nyimpen duit sudah canggih ya. Ada yang nyimpen di bank, ada yang nyimpen di e-wallet. Tapi masih banyak yang duitnya hilang. Menurut aku, penyimpanan uang paling aman adalah di balik BH. Biasanya ibu-ibu yang jualan di pasar ya kan, yang nyimpennya kayak. Aku pernah belanja sayur di pasar, teman-teman. Terus duit cashku habis. Aku bilang sama ibu tuh, "Bu, bisa kiris?" Bisa. Agak lama aku tuh. Aku pernah juga main Tinder kayak Bapak Ono ya, teman-teman. Tapi aku dulu ya iseng. Aku main Tinder iseng, chattingan, match gitu, chattingan, terus aku ajak nonton. "Dek, ayo nonton." Terus dia bales gitu kayak, "Bang, maaf sebelumnya, kami ini sebenarnya anak malam." Terus aku bilang gitu kayak, "Santai, aku terima kok kalau
kau LC. Terus dibales tuh, bang, aku anak malam bukan LC, jualan nasi uduk. Kayak bungkus ayam dulu. Selain Tinder teman-teman, aku pernah main micet. Tapi iseng, cuma iseng. Micet kan emang terkenal untuk itu ya, silaturahmi. Apa ya bahasanya? Iya, silaturahmi teman-teman. Iya, jadi micet tuh, untuk yang belum tahu ya, micet tuh isinya cewek-cewek BO semua rata-rata. Aku pernah nih iseng, ada cewek, sumpah iseng, demi Allah. Aku pernah iseng, aku chat, foto profilnya seksi, tapi bionya nggak sopan blok. Fotonya seksi, bionya nggak sopan blok. Fotonya beda sopan. Dan harus sesopan apa kita chattingan sama lu? Sesopan apa sih, kayak misalnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti, karyawan swasta, umur 26 tahun. Permisi kak, mohon maaf numpang tanya. Nanti malam kelas kosong. Terus aku nanya kawan aku kan, nanya Roy, kayak mana sih main micet? Aku langsung tanya ya harganya berapa. Iseng, coba iseng. Fotonya seksi juga. Langsung gue tanya, kak berapa? Marah, bang, tidak semua yang main micet itu BO. Aku sales propolis. Terus gue bilang, aku kan heran ya, kok kakak ada BO? Tidak semua bang, tapi kalau abang mau 300 OTW lah. Gratis cuci motor salju. Apalagi kort habisnya ya. Oh D. Dari cewek-cewek yang aku chat teman-teman, kita bisa menyimpulkan cowok itu lebih ramah daripada cewek. Cowok tuh apa ya, ramah nian kalau ketemu cewek. Beda dengan cewek. Nih, aku kasih apa namanya tuh, kejadian. Cewek jalan dewean, terus ketemu cowok, dibilang sama cowoknya, adek cantik nian, seksi. Seluruh cewek di dunia pasti bilang, kurang ajar kau bajingan. Tapi kejadiannya kita balik teman-teman. Cowok jalan sendirian, ketemu cewek, dibilang sama ceweknya, abang ganteng nian, burungnya besar. 100% cowok di dunia pasti bilang, adek mau. Ramah. Di sini ada yang percaya ketindihan teman-teman? Ada yang percaya ketindihan? Ya. Aku pernah ketindihan teman-teman. Dan aku tidak percaya ketindihan teman-teman. Ketindihan itu adalah medis, bisa dibuktikan dengan medis. Namanya sleep paralysis. Itu adalah di mana otak kita bangun, badan kita belum, biasanya titit sudah. Tapi aku punya kawan teman-teman, dia sering ketindihan. Bahkan dia suka ketindihan. Aku tanya, kayak Roy,
Kau kenapa suka ketindihan? Enak. Emang suka jajan Roy teman-teman. Terus aku punya tips teman-teman untuk kalian teman-teman. Jadi kalau kalian lagi belanja, terus sudah nanya kesana kesini, terus nggak jadi beli, aku punya tips. Tinggal kita tanya barang yang nggak dijual di situ. Misalnya kita di toko sepatu, kita nanya sepatu, bang ada ukuran 40, ada warna biru, ada yang merah, ada yang tinggi. Sudah kita tanya, terus ternyata semuanya ada. Kita tanya yang nggak ada di situ bang. Oh, yang merah ada bang ya, ukuran 41 ada. Indang kepala bau ada. Nggak ada bang ya, bang ya, makasih bang ya. Teman-teman itu teman-teman. Terus aku tuh paling suka makan Padang teman-teman. Rumah makan kesukaanku itu adalah Haji Munir. Di sini ada yang tahu Haji Munir? Haji Munir itu enak di Teho teman-teman. Di sini ada yang tahu Sumanto teman-teman? Sumanto yang makan orang tahu? Kalian bayangkan Sumanto makan di rumah makan Haji Munir. Sumanto duduk mesan, Mbak, Haji Munir 1.